Yang belum sempat join bisa simak rekamannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rambut, warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Oke, hari ini kita kuliah apa? Ya, kuliah pembelajaran online ya. Jadi kemarin menanggapi bahwa teman-teman yang MBKM itu kan tidak bisa kuliah secara luring ya, hadir di UNM. Sedangkan untuk mata kuliah ini 4 SKS dilakukan secara blended, bahkan sering-seringnya kita luring gitu. Kemudian ada juga yang berkendala di KRS-nya ya. KRS-nya kalau nggak salah atau intinya teman-teman itu kan tidak bisa hadir secara langsung di UNM. Akhirnya kami membuat kebijakan untuk mahasiswa yang MBKM yang mengambil mata kuliah ini di KRS yang mau direkognisi, yang mungkin di kampus tujuannya tidak ada mata kuliah yang sama, otomatis kan tetap harus mengikuti perkuliahannya secara full. Sedangkan lokasinya kan teman-teman di luar kota, bahkan di luar pulau, di luar daerah. Jadi akhirnya kita membuat sebuah cara teman-teman tetap berkuliah secara online tapi bukan melalui platform Syam Karena kan kemarin ada yang kesulitan untuk masuk Syam nya ya. Nah, makanya kita membuat kuliahnya di versi LMS lain yang intinya kontennya itu sama. Kontennya itu sama dengan yang ada di Syam cuma ini konteksnya lebih lebih mudah gitu teman-teman masuki. Tuntutannya itu sama, jadi begini, tuntutan di mata kuliah ini adalah teman-teman bisa membuat satu kursus di Learning Management System. Kalau teman-teman yang kuliah secara luring di UNM, itu yang mereka tidak MBKM, mereka membuatnya itu di MOOC-nya UNM, platformnya IDX. Jadi platformnya itu yang dipilih IDX. Nanti teman-teman boleh searching apa itu IDX, apa itu MOOC gitu ya. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang ber-MBKM ini kita tidak tuntut hal yang sama. Karena apa? Karena saya yakin kesibukan teman-teman itu ada banyak. Belum lagi yang KM, kemudian yang PMM, harus ada modul Nusantara, dan lain sebagainya. Akhirnya kita turunkan standar untuk teman-teman yang MBKM, tetap membuat satu course atau satu kelas gitu ya, di LMS. LMS pilihannya boleh Moodle, boleh Google Classroom. Nah, jadi kalau mau Moodle boleh, mau Google Classroom boleh. Nah, untuk materinya bagaimana, Bu? Materinya itu sudah kami siapkan di LMS Acu Project atau Acu OER. Acu itu ASEAN Cyber University. Jadi ini adalah platform LMS miliknya ASEAN gitu ya, yang dititipi mata kuliah ini, sehingga teman-teman ngambilnya di situ. Urutan materinya itu sama persis seperti yang ada di Samoke. Kemudian ada tutorial juga di dalamnya. Jadi insya Allah teman-teman bisa belajar secara mandiri lewat Acu LMS nanti. Diikuti mulai dari pertemuan satu sampai pertemuan terakhir. Di situ juga ada tugas-tugas yang teman-teman harus lakukan. Jadi kalau nanti menghadap ke kami untuk melakukan rekognisi harus bisa menunjukkan atau minimal kami bisa mengakses bahwa memang Wahyu Ningsih atau misalkan Marsita sudah betul-betul mengikuti langkah-langkah per pertemuan serta tugas-tugas yang ada di Acu LMS. Itu pengantarnya. Kemudian saya langsung demokan seperti apa sih Acu LMS gitu ya. Saya izin share screen ke teman-teman. Alamatnya itu ada di eh, ASEAN OER. Jadi boleh diklik, dicari gitu di Google ya, ASEAN OER. Nanti kalau mau masuk, saya demokan mulai dari bagian depannya. Nah, ASEAN OER. Nah, nanti ini linknya yang Acu OER ya. Klik saja Acu OER. Di sini adalah wadah untuk semua mata kuliah atau misalkan sumber belajar yang berasal dari negara-negara ASEAN. Termasuk kalau di Indonesia itu ada mata kuliah kita dan menjadi satu-satunya mata kuliah di Indonesia yang tahun ini buka. Gitu. Nah, di sini kalau teman-teman sudah masuk, nanti silakan bisa login. Nah, ini nih nama ininya, nama kursusnya ya. Theory and Application of Online Learning. Oh, belum berubah ya? Oke, terima kasih Rehan. Ternyata saya ubah browser jadi tidak tampil. Nah, sudah tampil? Sudah tampil atau belum teman-teman?
Sudah Ibu. Sudah Sudah, Ibu. terima kasih. Ya, terima kasih. Saya ulang ya, teman-teman. Kalau cari di Google, ketik saja ASEAN OER. Nah, terus ketemu ini, webnya www.aseanoer.net. Saya kopikan saja deh di room chat ya. Kalau teman-teman boleh sambil buka. Kalau sempat, boleh. Kalau belum sempat, disimak saja dulu, boleh. Di sini itu kumpulan mata kuliah dan sumber belajar atau Open Educational Resource, makanya OER ya. Itu yang kuliah di UPI pasti tahu lah kan sudah belajar bahasa Inggris, OER gitu ya. Di sini ada mata kuliah kita yang menjadi satu-satunya mata kuliah Indonesia yang ada di platform ini. Yang lain itu ada yang dari Myanmar, Korea gitu ya. Nah, ini nama kursusnya. Kursusnya adalah Theory and Application of Online Learning. Jangan terkecoh dengan judulnya gitu ya. Jangan-jangan isinya bahasa Inggris, Bu. Tidak ya. Nah, Nuzul langsung Alhamdulillah gitu. Nah, jadi kursusnya full bahasa Indonesia. Full bahasa Indonesia, cuma judulnya memang bahasa Inggris. Tapi sebelum masuk ke kursus ini, sebelum masuk ke kursus ini kita login. Loginnya juga tidak sulit. Teman-teman login, klik login, pilih saja loginnya menggunakan akun Google ya. Akun Google. Kalau sudah login dengan akun Google akan muncul seperti ini. Seperti ini profilnya teman-teman nih. Kalau sudah, kita cari dulu LMS-nya atau cari kursusnya dengan cara masuk ke LMS Home. Ini ya, Aju LMS, LMS Home, kemudian cari kursus Theory and Application of Online Learning. Ini ya, Acu UNM yang gambarnya laptop, terus ada simbolnya logo UNM ya. Klik. Nah, kalau sudah diklik nanti kalau ini contoh sudah terenroll ya, sudah masuk. Kalau belum biasanya ada tulisannya enroll this course gitu. Nah, kalau ada tulisannya pertanyaan mengenroll ke kurs ini, klik saja enroll. Nanti kalau sudah terenroll, jadinya tampilannya seperti ini. Sudah terenroll tuh maksudnya sudah terdaftar di kursusnya. Nah, ini contohnya kalau ini posisinya sudah terdaftar. Jadi kalau sudah terdaftar langsung view course. Nah, semua judulnya bahasa Inggris ya, tapi isinya bahasa Indonesia. Jadi di kursus Theory and Application of Online Learning ini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 topik yang teman-teman harus selesaikan. Di masing-masing topik sudah dilengkapi dengan materi dan juga evaluasinya. Bagi teman-teman yang sempat mengakses Syam Oke, yang sempat bisa mengakses Syam Oke, mungkin akan menemukan materi yang sama seperti yang ada di Syam Oke. Jadi tugasnya teman-teman melakukan seperti ketika dulu, coba di-recall teman-teman pernah ambil kursus di Coursera ya, atau Future Learn ya. Nah, seperti itu tahapannya. Jadi kita klik satu, introduction of the course, diklik saja. Kemudian disimak, apa sih isinya gitu ya. Dibaca materinya, karena kalau tidak dibaca materinya, teman-teman nanti tidak bisa jawab kuisnya. Nah, karena ini pembelajaran mandiri, kuncinya ada di teman-teman semua. Untuk mengatur waktu belajarnya, mengatur kapan kerja tugasnya. Secara garis besar ini ada seperti ini ya. Peta materinya ya, mulai dari konsep, jenis, merancang, mengembangkan, mengidentifikasi, mengkombinasikan, sampai mengevaluasi. Karena mata kuliah ini memang disusun dengan konsep mulai dari kita paham dulu konsep dasarnya sampai bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan sebuah pembelajaran online. Kemudian tinggal di next saja, dibaca terus materinya ya. Kayak ini sudah masuk materi satu, konsep pembelajaran online. Saya rasa kalau untuk membaca materi atau membuka gitu sudah tidak ada kesulitan ya. Tuh ada sumber belajarnya, teman-teman bisa akses. Nah, ini untuk link atau artikel tambahan, teman-teman tinggal klik saja gitu caranya. Seperti biasalah, seperti pada LMS pada umumnya. Nah, kalau ada video silakan disimak. Kemudian terutama kalau ada kuis, itu harus teman-teman kerjakan karena kriteria kelulusan itu akan direkapitulasi dari hasil pengerjaan kuis teman-teman.
Di sini ada kuisnya itu multiple choice, ada juga kuis benar salah, ada juga kuis yang minta untuk mensubmit bukti gambar, bukti link, atau bukti video. Tuh. Secara garis besar, kalau teman-teman lihat kursus ini, susunannya ya mirip. Selalu diawali dengan materi, dilengkapi video, ada rangkuman, ada kuis. Kemudian pertemuan dua juga sama, ada materi, video, rangkuman, kuis. Pertemuan tiga juga masih sama, materi, video, ada worksheet, rangkuman, kuis. Intinya, setiap pertemuan ada kuis atau ada aktivitas yang diberikan dan harus dikerjakan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau saya aman Ibu, dan sebentar sudah saya masuki juga begini Bu. Jadi Oke, siap. Terima kasih, terserah Inci. saja. Bu. Mm, Oke, selain Inci, yang lain gimana? Aman? Aman Bu sejauh ini. Aman. Sejauh ini aman ya. Jadi Mama, intinya, mm-mm. Intinya teman-teman hanya diminta untuk seperti kursus, seperti kuliah di Syamoke lah. Cuma ini platformnya lain gitu. Ini platformnya tuh berbasis EDX. Nah, ini EDX ini yang teman-teman yang di UNM kuliah ini lagi belajar mengembangkan ini gitu. Ini platformnya sama. Kemudian apalagi yang perlu dijelaskan ya setelah cara masuknya sudah, cara enrollnya sudah, isinya sudah, teman-teman harus selesaikan. Berarti teman-teman harus pastikan kalau setiap pertemuan itu sudah ada centang hijaunya gitu ya. Centang hijau dan kuis sudah dikerjakan. Kalau mengerjakan kuis, dari sistem akan otomatis merekap kok dan akan menyimpan. Coba saya jelaskan dulu gambaran materinya. Jadi di sini kan teori ya, mulai dari introduction, konsep, jenis dan model, mendesain. Nah, ini sudah ada prakteknya di topik perform basic setting. Di sini teman-teman bisa melakukan pengaturan kelas. Jadi setelah merancang, nanti teman-teman melakukan pengaturan kelas di LMS seperti yang saya tadi sudah sampaikan, boleh memilih antara Moodle atau Google Classroom. Jadi teman-teman nanti bikin betulan ya kelasnya. Topiknya apa Bu? Bebas. Boleh topik sesuai passionnya teman-teman, boleh topik yang berkaitan dengan sekolah. Kalau yang KM mau ambil materi di sekolah boleh. Kalau yang misalkan PMM mau topik yang bebas gitu boleh. Intinya tidak saya batasi topiknya, kelasnya tentang apa. Nah, bikin kelas di Moodle atau Google Class. Nah, kemudian di sini kalau di latihan atau praktik mandiri, teman-teman diminta untuk mengunggah foto, hasil screenshot. Nah, tinggal teman-teman unggah ya. Nah, kalau ini contohnya saya sudah unggah filenya. Jadi di sini mirip seperti di Syam Oke. Hmm. Ada juga tugas yang upload-upload gitu ya. Nah, ini contohnya suruh ngupload bukti screenshot fotonya. Kemudian berikan deskripsi singkat. Kemudian setelah bikin kelas, nanti teman-teman juga akan belajar mengintegrasikan berbagai konten. Konten dalam pembelajaran online. Di sini ada kuisnya. Kemudian ada juga yang diminta teman-teman nanti melakukan atau mengembangkan salah satu kuis yang dibuat menggunakan platform kuis online. Kalau yang dijelaskan di kursus ini di antaranya ada Wordwall, Mentimeter, Live Worksheet, Kahoot, Quizzes, Google Form. Jadi nanti kelasnya teman-teman harus juga berisi kuis ya. Boleh dalam bentuk Quizzes, Google Form, Wordwall, atau yang lain sebagainya. Nanti diminta untuk praktik mandirinya diminta mengumpulkan URL kuisnya. Gitu. Jadi tidak hanya disuruh membuat kelas, tapi juga mengisi konten kelasnya, kemudian membuat evaluasinya menggunakan tools atau aplikasi kuis online. Kemudian nanti yang bagian terakhir kita akan mengevaluasi. Di sini ada rubrik. Nah, rubriknya nanti teman-teman silakan mengisi rubrik yang sudah ada untuk mengevaluasi LMS yang teman-teman sudah bikin sendiri gitu.
Kalau di UNM kita peer assessment, jadi rubriknya kita saling tukar-tukar. Saya misalkan mengevaluasi punya Rehan, Rehan evaluasi punya Rivaldi gitu. Tapi kalau teman-teman kan sendiri-sendiri nih, susah gitu ya kalau diminta untuk tukar-tukaran. Jadi silakan nanti di eh, mengevaluasi kesuksesan pembelajaran online ini, yang di topik terakhir, teman-teman menilai kelasnya teman-teman sendiri. Nah, perlu dicatat nanti silakan teman-teman buat rancangannya. Jadi dirancang tuh kelasnya nanti tentang apa, capaian pembelajarannya apa, pertemuannya ada berapa gitu ya. Minimal 3 pertemuan lah. Ada pertemuan pembuka, isi, kemudian ada penutup gitu. Kalau teman-teman mau buat lebih banyak topik dalam kelas atau dalam course-nya teman-teman, sangat diperbolehkan. Intinya tetap sama ya tuntutannya, materinya sama, tuntutannya sama, cuma levelnya yang berbeda. Karena kalau level pengembangan LMS menggunakan IDX tuh lebih sulit gitu ya dibanding kita membuat di Google Classroom atau Moodle. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Saya Bu izin Boleh, silakan. terkait kan kita tadi Ibu sampaikan bahwasannya kita minimal itu 4 pertemuan ya Bu ya Hmm, di kita buat LMS-nya. Yang mau saya tanyakan berpengaruh gak sih Bu nanti misalnya saya buat LMS itu untuk 4 pertemuan. Nah teman-teman saya yang lain tuh pada 16 kali pertemuan untuk buat LMS itu nanti berpengaruh tidak untuk penilaian atau oke. seperti apa? Oke, baik. Jadi standar minimalnya itu kan 3 atau 4 lah. 3 atau 4 pertemuan. Itu kenapa harus 3 atau 4 pertemuan? Supaya saya bisa melihat bagaimana teman-teman mendesain sebuah pertemuan untuk pembuka kelas gitu ya. Bagaimana teman-teman mendesain pertemuan ketika menyampaikan materi. Kemudian bagaimana teman-teman mendesain evaluasi akhirnya gitu. Jadi kalau minimal ada 4 pertemuan kan sudah terlihat secara keseluruhan, secara garis besar. Nah, kalau misalkan dengan yang 16 pertemuan gimana, Bu? Kalau yang 16 pertemuan kan bedanya cuma materinya lebih banyak kan, gitu kan? Cuma kan kalau pembuka tetap ada satu, penutup tetap ada satu, gitu. Jadi standar minimalnya itu ada 4 pertemuan, 1 pertemuan pembuka, 2 materi, 1 penutup. Kalau teman-teman mau kembangkan menjadi 1 pembuka, 14 kali materi, 1 kali penutup, boleh. Yang penting standar minimalnya terpenuhi. Kan yang saya lihat adalah polanya teman-teman. Kayak misalkan, oh ternyata Inci dalam mengembangkan kelas ada pendahuluannya. Oh pendahuluannya lengkap. Ada identitasnya, ada sampul kursusnya, ada capaian pembelajaran dia sampaikan. Komponen itu yang saya lihat. Bedanya kalau misalkan 16 pertemuan kan hanya yang berulang kan materinya kan ya. Itu secara komponen utamanya itu yang saya lihat. Kayak misalkan ketika materi, pertemuan yang isinya materi, apakah ada pengantarnya sebelum materi? Kemudian materinya kontennya apa saja? Apakah cuma teks, apakah cuma PDF, atau bervariasi sesuai dengan capaian pembelajaran? Apakah kuisnya cocok atau tidak, relevan atau tidak dengan materi, relevan tidak dengan usernya? Itu yang saya lihat. Bukan kuantitas banyak sedikitnya pertemuan yang dibuat. Itu Rehan mungkin? Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih kembali. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Nah, kalau untuk sertifikat, sebenarnya saya masih tanyakan ke pihak ini kan yang menghandle ini orang keris. Keris itu Korean, Korean apa tuh? Republik itu intinya Republik Korea. Pemerintah di Korea sana yang menghandle Acu LMS ini. Jadi saya tanya ke mereka untuk sertifikat apakah bisa dikeluarkan dari sana gitu ya, dari pihak Acu LMS-nya atau dari pihak UNM. Atau kalau saya mau usul, nanti ada sertifikat di akhir course. Jadi teman-teman nanti ketika sudah selesai akan dapat sertifikat di akhir course yang ditandatangani oleh pihak Acu OER sama UNM gitu. Itu masih saya ajukan gitu. Jadi kan supaya 1 kali dayung 20 terlalui gitu ya. Sekalian kuliah nanti bisa dapat sertifikat dari Acu OER sama UNM. Sedang saya usahakan karena masih belum direspon oleh pihak Acu LMS-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan selain Rehan?
Kalau keseluruhan materi sudah ada semua di situ, jadi tugasnya teman-teman boleh dimulai dari hari ini, login, menggunakan akun Google, kemudian silakan mulai step by step dipelajari materi yang ada di sana. Sesuaikan setiap kuis yang harus dijawab, silakan dijawab gitu ya. Kalau ada tugas praktik mandiri, berarti silakan dipraktikkan. Intinya, saya membutuhkan kesadaran teman-teman untuk belajar secara mandiri. Karena kan teman-teman sudah berkomitmen mengambil secara online kan, berarti harus dilakukan pembelajaran mandiri yang optimal. Itu sih mungkin dari saya yang mau saya jelaskan ke teman-teman. Ada yang mau ditanyakan enggak terkait mata kuliah kita ini? Inci, aman Inci? Insya Allah aman Ibu. Ya, nanti silakan dibuat grup WA-nya, karena siapa tahu waktu mengerjakan ada kendala, itu bisa saling sharing langsung di grup WA gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Saya Ibu, Boleh, silakan Inci. eh, kan kalau di sekolah saya itu sendiri Bu, memang ada apa eh, program kerja yang saya canamkan itu Bu di adaptasi teknologi pembuatan LMS Bu. Nah Mm, sebenarnya Bu di eh, di kelompok saya itu sendiri kan saya bersama Nur Ainun Amalia. mm. Sebenarnya Bu sudah membuat apa semacam LMS itu Ibu, tapi dia berbasis eh, aplikasi yang bisa di-download di Android Ibu ini namanya TouchMin. Attachment, Sekarang Ibu, ya Bu, attachment. Hmm, ya Bu. Sekarang itu sementara kami buat, tapi hmm, itu kan ini ada lagu Bu, tapi rencana hmm, juga ini kalau saya juga menarik karena sempat saya dengar juga Bu di angkatan 2020 itu tentang muda apa ini Bu? hmm. Model. Model-model. Ya Bu Hmm, itu tapi setauku Bu di kemarin itu yang domainnya itu kan harus pakai domainnya Bu. hmm, Ya, dan saya ingat itu Bu domainnya dia beli Bu atau bagaimana itu Bu? Karena sempat betul. saya mau pakai ini Bu. Ya, jadi kalau model itu memang ada domain, saya pernah dengar, ada juga yang gratis. Tapi kebanyakan hostingnya ada yang berbayar. Berbayarnya pun variasi, ada yang hostingnya mulai dari 50.000, 100.000, 150, dan lain sebagainya gitu. Makanya saya kasih opsi, kalau teman-teman memang serius mau belajar Moodle, saya sudah sediakan tutorialnya gitu. Kalau mau belajar, cuma konsekuensinya kalau mau bagus atau kalau mau maksimal ya ada hosting. Tapi kalau teman-teman cuma mau belajar mengembangkan secara ilmu TP-nya gitu ya, ilmu TP-nya dapat tapi gratis, boleh ambil Google Classroom. Tapi kalau teman-teman mau dapat ilmu TP-nya dalam mengembangkan sekaligus belajar tentang aplikasi Moodle, boleh coba tuh aplikasi Moodle. Kalau Moodle kan harus ada installnya, kemudian ada hostingnya. Contoh penggunaan LMS Moodle tuh seperti di Syamoke ya. Syamoke itu pakai Moodle. Kalau tadi yang saya tunjukkan di Acu LMS itu dia pakai EDX. Nah, karena ini kan teman-teman MBKM, jadi saya pikir perlu ada alternatif yang lebih simple gitu, pakai Google Classroom. Tapi kalau misalkan Inci mau pakai Teachmin, nah misalkan semua fitur ada juga di Teachmin, seperti yang fitur-fitur yang ada di Google Classroom, itu bisa tetap dipakai sebagai penugasan di mata kuliah ini. Iya Bu, karena Mm-mm. fiturnya lebih sebenarnya di attachment itu yang saya lihat Bu, ya fiturnya itu memang 11-12 dengan Google Classroom dia punya absensi. Tapi Hmm. itu Bu karena untuk bergabung untuk maksudnya input in, siswa itu harus pakai apa? Ada live begitu Bu. Jadi harus siswa semua akses. Itu sebenarnya itu yang menjadi kesusahan di saya Bu karena di sekolah saya itu Bu hanya kelas 6 yang bisa apa membawa handphone Ibu ke sekolah. Jadi itu Hmm. ya itu Ya. saja Bu. Hmm. Ya, jadi silakan nanti Wahyuningsi pertimbangkan ya. Hmm. Oke, ada lagi selain Inci? Tidak ada? Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas berarti kita bisa tutup ya, teman-teman ya. Siapa tahu masih ada aktivitas lain, ada yang mau lanjut mencuci baju itu, ada yang mau lanjut cari sarapan. Kita cukupkan atau masih ada lagi pertanyaan?
Ibu mau nanya, ini untuk deadline secara keseluruhannya sampai tanggal berapa ya, Bu? Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya kalau di acu OER tadi itu kita bisa buka, kita memang buka sampai 1 Januari 2024. Tapi kalau untuk teman-teman silakan ikuti kalender UNM ya. Kalender UNM itu awal Desember itu sudah masuk UAS. Nah, jadi silakan tuh teman-teman sesuaikan. Siapa tahu nanti kan tabrakan dengan UAS di kampus yang PMM, boleh mulai sekarang dikerja. Kalau masih slow gitu ya, daripada nanti ditumpuk semua di UAS, teman-teman baru juga mengerjakan yang di acu LMS, malah lebih susah gitu. Jadi kalender yang kita acu adalah kalender UNM. Harapan saya sebelum UAS, teman-teman sudah mengerjakan, selesai mengerjakan keseluruhan kuis yang ada di situ tadi ya. Gitu, Rehan. Kalau yang PMM kembali lagi tuh bulan apa? Iya Bu, kalau Ke- untuk yang PMM itu Bu tergantung kloter Hmm. dan kalau kami di UPI itu Bu kemungkinan bulan Januari Bu. Cuman teman-teman yang udah duluan berangkat mungkin dia lebih cepat baliknya Ibu. Gitu. Baik. Karena awal perkuliahan di sini kemarin Ibu bulan September baru masuk Ibu. Hmm. Oke, jadi saran saya mending kalau masih tidak ada banyak yang dikerja, boleh langsung dikerjakan yang di acu LMS ya. Kalau Baik Ibu. yang KM kapan kembali, Inci? Salah Desember Bu, awal. Kita lihat Ya. kan eh, itu hari tanggal kalau sesuai dengan buku panduan tanggal 14 kayaknya di awal bulan Desember. Nggak Hmm. sampai di tanggal 20-an penarikan. Oke, berarti intinya ikuti kalender UNM dan pastikan kalau mau rekognisi itu sudah selesai gitu ya. Kan biasa nanti tuh banyak yang KM tuh yang rekognisi waktu pengisian nilai biasanya. Jadi pastikan sudah selesai sebelum mau rekognisi. Izin Ibu bertanya Ibu. Ya, silakan Rivaldi. Kami kan yang PMM ini Bu mungkin agak terlambat ya daripada kalender akademik yang di UNM. Kami baliknya mungkin itu setelah penginputan nilai Ibu. Hmm. Bagaimana Ibu nanti tuh untuk rekognisinya? Apakah Kak, bisa nanti hmm, menyusul nilainya aja? bisa. Saya rasa bisa. Hmm. Karena itu hari pernah yang pertukaran atau mungkin yang MBKM lain Ya Bu. rekognisinya menyusul gitu. Hmm. Oh, yang KM kemarin. Eh, Hmm. Sama satu lagi Bu, terkait ini kan saya juga ambil mata kuliah e-learning di sini Bu di UPI Hmm. ini. Hmm. Tapi kami diarahkan untuk ambil course di ICE Institute. Nah, Ya. setelah saya cari Ibu, Hmm. ternyata nggak ada yang course yang terbuka Ibu kecuali kita diundang. Hmm. Oke. Apakah Ibu punya course di ICE Institute? Hmm. Bisa kami diundang Ibu. Saya Karena punya, kami, saya punya gini. Saya beri opsi ke Rivaldi gini. Saya punya Ibu. dan itu course yang di ICE itu mirip, namanya juga pembelajaran online, tapi kontennya apa ya, kontennya itu karena dia adalah course yang pertama kali saya buat, itu tidak selengkap yang di acu OER ini. Bagaimana Eh, kalau begini? Rivaldi bilang ke dosennya, Bu atau Pak, saya diarahkan oleh dosen pengampu saya di UNM yang kebetulan dia membuka course atau mata kuliah di acu OER yang ASEAN itu ya. Oh, acu iya OER Ibu. ini adalah AIS tapi level ASEAN gitu. Jelaskan saja Iya ini Bu. AIS tapi level ASEAN, Pak, ASEAN. Bu. Nah, saya diminta untuk mengambil yang di situ. Apakah bisa untuk melengkapi nilai saya gitu? Coba tanyakan ke Izin, izin Ibu. mm-mm, Kemarin kata dosennya itu mm, intinya eh, kami yang masuk ke PMM itu mengakses satu course di LMS. Dan asalkan ada bukti bahwa mahasiswa tersebut itu sudah mengakses course di LMS tersebut dengan bukti sertifikat. Begitu, Bu. oke. Baik, gini. Berarti jelaskan dulu begini. Karena ini yang di acu OER ini kan kerjasamanya baru kita lakukan. Dan proses sertifikat sedang saya tanyakan, cuma dari 1 pekan yang lalu sudah saya ajukan tuh pertanyaannya, cuma belum dijawab. Sedang diusahakan untuk penerbitan sertifikat antara nanti sertifikatnya rancangannya itu ada tanda tangan dari acu OER,
ada tanda tangan dari UNM gitu. Tapi masih diusulkan. Nah, coba Nah, gitu. cerita saja apa adanya gitu. Kalau di AIS memang secara otomatis selesai kurs ada sertifikat memang. Jadi nanti saya Oh, ngikut iya. teman-teman. Kalau misalkan mau tetap di AIS, nanti saya enrollkan Rivaldi Oh, iya. sama Nuzul sama teman-teman lain yang di UPI. Tapi sempat sih Bu saya bertanya seperti itu kemarin kan ke dosennya, Hmm, eh, katanya begini Bu. Kan aku bilang kita disuruh diarahkan dosen ke dari UNM ke ini yang course-nya Ibu yang baru dibuat kan Bu. hmm. Dosennya bilang sebenarnya enggak masalah karena soalnya nilai kalian nanti dari PT asal kalian. Iya, betul. Iya Bu. Iya, yang nantinya merekognisikan kami. Iya Ibu. Hmm. Jadi katanya terserah dosennya. Ya, jadi kita maunya gimana? Kalau saya lebih suka course saya yang di ACOR. Karena apa? Karena Eh, kontennya itu konten-konten terbaru yang saya masukkan di situ. eh, Kalau di AIS Cuman itu, ya gimana Rivaldi? cuman yang saya takutkan begini Bu, kemungkinan kan misalnya eh, yang saya tahu ada kerjasama antara UPI ini dengan ICE Institute Ibu. Mm-mm. Kutakutkan kalau kami yang tidak ikut di apa di ini di ICE Institute, Mm. kami nggak dapat nilai e-learning dari sini. Hmm. Tapi kalau misalnya Ibu di sana memberikan nilai setelah ikut di course-nya Ibu yang baru ini, sebenarnya nggak masalah gitu Bu. Mm. Berarti semua mahasiswa TP yang ambil di UPI diminta untuk ambil di AIS ya? Iya Ibu kan mahasiswa semester 7 di sini itu kan pada magang Ibu. Mm-mm. Ini mata kuliah e-learning di sini itu semester 7 Ibu dan mereka diarahkan untuk ambil ICE Institute semua Ibu. Mm, Karena oke. di luar semua Ibu pada magang yang semester 7. Mm-mm. Oke, sekarang tanggal 8 ya? Baik Ibu. Oke, saya share ini. Nanti kalau sudah ada grupnya, sudah ada atau belum grupnya ya? Ternyata yang di AIS itu buka lagi. Jadi memang itu hari sudah tertutup, Rivaldi, dan sekarang terbuka lagi untuk mendaftar mata kuliah sampai 12 Oktober deadline-nya. Oh iya. Mm-mm. Jadi nanti kalau teman-teman mau daftar di AIS nggak masalah, nggak apa-apa Iya itu. Bu. Oh, saya share di sini ya, saya share di ke kolom chat ininya, flyernya yang dari AIS. Memang eh, apa ya, Prodi TP seluruh Indonesia itu memang ada himbauan sih, himbauan Ini untuk mungkin orang masuk di mengambil ICE mata lagi. kuliah di AIS karena memang ada satu satu paket gitu ya, satu paket itu isinya beberapa mata kuliah yang memang dibuat oleh APSTPI gitu. Jadi tidak heran kalau memang disarankan mengambil di AIS. Baik Bu, mungkin saya nanti akan koordinasi saja dengan apa dosen di sini untuk ambil course di ACU aja Ibu. Oke, boleh, boleh. Atau gimana kalau ambil dua-duanya? Ya. Nah, ini saya share di kolom chat nih anunya, flyer ICE-nya. Belum terkirim ya? Oke, sudah terkirim di kolom chat ya. Kalau mau daftar ICE, buka lagi. Karena kemarin juga saya sempat di chat sama dosen Uki Toraja. Dia dosen TP. Yang dia memang mahasiswanya mau beberapa diarahkan untuk ngambil di ICE. Gitu. Karena memang sepertinya ada edaran, surat edaran untuk mahasiswa TP di seluruh Indonesia untuk mengambil mata kuliah di situ. Ya, atau coba ambil dua-duanya deh, Rivaldi, supaya banyak pengalaman tak. Nanti nilainya A++. Berat Bu, tugas di sini juga berat-berat. Oke, nanti terserahlah saya kembalikan ke mahasiswa saja maunya gimana. Saya cuma memberikan alternatif gitu ya. Baik Ibu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah kita tutup ya. Bisa ya? Iya, Bu. Iya Ibu. Ya, Baik, Ibu. kita tutup deh. Sebelum kita tutup, boleh difoto dulu yang bisa on cam, boleh on cam untuk keperluan dokumentasi.